Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membuktikan teorema 6.1.8. Misalkan I adalah interval di R dan misalkan fungsi f memetakan I menuju R adalah monoton tajam dan kontinu pada domain I, dan misalkan J didefinisikan di Fi, dan misalkan G mematakan J menuju R dari fungsi inverse f, sehingga fungsi ini monoton tegas atau monoton tajam. Ini dijamin oleh teorema 5.6.5 dan kontinu pada J. Kita lihat rumus teoremanya. Jika F dapat diturunkan di C dan turunan C tidak sama dengan 0, maka G dapat diturunkan di FC. Dan bentuknya G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Di sini kita buat ini sebagai P, dan maka G sampai sini kita misalkan dengan Q, karena kita akan membuktikan P maka Q. Pembuktian, jika fungsi f dapat diturunkan di C, maka turunannya tidak sama dengan 0. Berdasarkan teorema Carat-Theodori 6.1.5, apabila suatu fungsi f diturunkan di C, maka akan ada fungsi P pada I dengan sifat bahwa P adalah kontinu pada C dan memenuhi sifat fx dikurang fc sama dengan px dikali x dikurang c untuk x elemen I, dan pc sama dengan f aksen c. Pc tidak sama dengan 0 karena pc adalah f aksen c, dan pada teorema 6.18 disebutkan bahwa f aksen c tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat teorema 4.2.9 mengenai sifat limit, maka akan muncul hipotesis bahwa akan ada daerah persekitaran V, sehingga Px tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen V iris I. Misalkan U sebagai daerah persekitaran diiriskan dengan I, kenakan ke range F pada daerah persekitaran V, sehingga dapat dituliskan U didefinisikan F V iris I. Maka fungsi inverse G memenuhi F Gy sama dengan Y untuk setiap Y elemen U. Ini sudah cukup jelas ya bahwa F Gy sama dengan Y itu F inverse F Y sama dengan Y. Kemudian kita arahkan ke bentuk Y kurang D sama dengan FGY kurang FC sama dengan PGY dikali GY dikurang GD. Kenapa kita arahkan ke bentuk seperti ini? Karena kita akan membuktikan bahwa G dapat diturunkan di D, sehingga kita arahkan ke bentuk seperti ini. Karena PGY tidak sama dengan 0, untuk Y elemen U kita bisa membagi sehingga dihasilkan GY dikurang GD sama dengan 1 per PGY dikali Y dikurang D. Karena fungsi 1 per P komposisi G adalah kontinu pada D, kita menerapkan teorema 6.1.5 untuk menyimpulkan bahwa G aksen D sama dengan 1 per P GD sama dengan 1 per P C sama dengan 1 per F aksen C. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.